Halo. Akhirnya sekarang gua tahu ya gimana honore. Ya honore. Ini gantiin. Dan lo kalau mau dapetin itunya dari sini office. Dari office. Iya, dari office. Aduh, goblok. Gue lupa. Aduh. Ngerti ya? Tuh facet person dia. Sehingga muncul asumsi bahwa nama tersebut adalah palsu dan Soalnya si Vertin kagak aneh. Kagak ada apa-apa. setelah dapetin fakta ini, Bob itu langsung menuju ke rumahnya keluarga Leslie untuk menyelidiki lebih lanjut dan dia menemukan di rumah tersebut ternyata saat dia masuk ruang tamu itu sudah banyak banget barang-barang bayi di sana. Aduh. Aduh, swinging. Lengkap banget gitu ya dengan khusus untuk bayi dan Hey, I remember. ruang tamunya juga udah dihiasi sama pernak-pernik bayi. Songko. Bob juga meminta untuk memeriksa seluruh peralatan elektronik Bener gak sih? termasuk komputer Apa ini? dan catatan pembelian online karena Bob ini merasakan sesuatu yang In the book berarti labirin, library ya perpus. bahwa Leslie ternyata telah Labirin aja. kotak abu berbentuk Nih, beruang yang muncul oke. di prosesi dan ternyata Ini pasti itu. pembeliannya sudah Pasti. dilakukan 5 hari sebelum Leslie mengumumkan bahwa si kembali Nih kantin dari office gak seperti ini. Nah, dengan bukti-bukti Si ini, Bob tuh mensinyalir ada yang gak beres Gigi. dan berpendapat bahwa selama ini Leslie itu memasukkan kehamilannya atas dasar si Behel. dipertanyakan. Jadi Bob tahu bahwa ini sebenarnya dia Well, I guess Star. Hey. apalagi setelah diperiksa lebih Haha. ternyata Leslie ini What you got to say? check-upnya itu ternyata dia tuh sudah disteril di pernikahan Hey. pertamanya mungkin bisa hamil lagi apalagi bayi kembar. What you got to say? Ternyata foto USG yang katanya mirip Grace ini Halo. secara random dari Halo swing. bahkan lebih sakitnya itu kotak abu yang bentuknya beruang yang lucu banget isinya juga cuma angin karena pas dibuka nggak ada apa-apa di dalamnya. Jadi selama ini semuanya hanya pembelian kotak abu berbentuk beruang yang muncul di prosesi dan ternyata pembeliannya sudah dilakukan 5 hari sebelum Leslie mengumumkan bahwa si kembar ini gugur. Ini aneh banget kan? Nah, dengan bukti-bukti ini, Bob tuh mensinyalir ada yang gak beres dan berpendapat bahwa selama ini Leslie itu memasukkan kehamilannya atas dasar yang masih dipertanyakan pada saat itu. Jadi Bob tahu bahwa ini sebenarnya kayak Leslie itu cuma bohong-bohong doang, tapi dia nggak tahu motifnya tuh apa gitu. Sebenarnya dia tuh ngelakuin kebohongan itu apa? Apalagi setelah Gua ngapain lagi ya? Ternyata Leslie ini secara medical check-up-nya itu ternyata dia tuh sudah disteril di pernikahan pertamanya yang membuat dia nggak mungkin bisa hamil lagi apalagi bayi kembar. Soalnya gua ngejawab yang normal. Yang katanya mirip Grace Si ini juga Holopedia ini diambil secara random nggak bisa, si Leslie. literally nggak bisa. Itu kotak abu Yang artinya yang lucu gua harus isinya juga abnormal. karena pas dibuka nggak ada apa-apa di dalamnya. Selama ini semuanya hanya Ini pasti. Nah, setelah fakta ini terbuka, ya Bob harus menyatakan bahwa selama 25 tahun berkarir sebagai investigator, tidak pernah ada kasus yang dia katakan kepada media yang meliput kasus ini. Gua hanya berharap hoki aja sih ini. Pemalsuan kehamilan inilah, Please, polisi hoki, langsung please. menggeledah rumah Leslie untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya terkait dengan Anjay. berita palsu kehamilan ini dan pengen tahu jadinya sebenarnya motif Leslie ini apa. Apalagi kan komunitas tuh sering banget ngasih mereka uang. Takutnya ini menjadi modus Bang, minta-minta. loh. Dan ditemukan ada sebuah kardus yang ditempel di pojok dinding dan juga ke lantai Apa? di lantai supaya nggak bisa gerak. Dan saat dibuka di dalamnya, ternyata di dalam kardus tersebut itu ada Please, hal hoki, selimut please. dengan tulisan Tolong. kanan. Nah, Saat ditanya mengenai hal ini, Leslie menjawab ini kardus dulunya digunakan buat binatang peliharaan. Tapi saat diinterogasi lebih dalam lagi, dia tuh mengaku bahwa I remember tidur anaknya si Grace yang adalah si Nena. not Katanya too sengaja long sih ago. tidur di situ supaya nggak membahayakan mereka sekeluarga. Dan tiap malam memang disuruh tidur di kardus itu dan nggak boleh keluar setiap hari dari rumah. Gang, so Kardus itu juga. Lalu mengetahui hal I ini, always wanna. periksalah lebih dalam si Nathan dan psikologisnya.
apakah benar dia tuh membahayakan itu? Karena Muncul selama ini cuma men masalah konsultasi psikiatris. Nah, makanya pusing sekarang masang. benar-benar tes semuanya secara mental dan secara psikologi. Aduh. Dan ternyata hasilnya saat diperiksa, Ma ternyata ini nggak punya masalah sama sekali and dengan emosinya, tapi justru mengalami PTSD, post traumatic syndrome, let's karena say that. perlakuan keluarganya kepada dia yang sangat bikin dia jadi traumatik. Gue lupa yang mana ya, Pemeriksaan sosial. kesehatan anak-anak Leslie yang katanya juga sakit, pengen dicek juga nih kalau katanya dibohongin gitu, apalagi anak kandungnya. Kalau memang ini semua bohong nih, padahal anaknya sakit. What you got to say? Bener-bener anak ini sakit dan semua uang yang diberikan sama komunitas Library dulu kah? digunakan untuk keperluan Coba. medical. Ternyata ditemukanlah bahwa si Charles anaknya itu nggak ada banyak. Tuh lebih gede cok. Anjing. Untung hoki. Sama sekali. Bahkan ada asumsi bahwa operasi pengangkatan kantung empedu itu justru disebabkan oleh Leslie yang sepertinya sengaja ngeracuni Charles pada beberapa waktu yang lalu dan sengaja angkat organ itu. Melek. Simpati dari orang sekitar. Punya penyakit leukemia sama sekali dan dia adalah anak yang normal sekali. Dan urusan leukemia itu kaguna anjing. sama sekali. Dan setiap sumbangan yang dikasih sama seluruh komunitas semuanya duitnya ternyata buat si Leslie senang-senang. Ternyata memang apapun yang dikatakan Leslie semuanya adalah buatannya dia dan bukan kejadian sesungguhnya. Ternyata memang apapun yang dikatakan Leslie soal anak-anaknya, soal si Nathan, soal dirinya yang depresi dan segala macem itu bukanlah kejadian yang sesungguhnya dan itu semua rekayasa dia doang. Dan bahkan Leslie itu langsung diperiksakan secara psikologis karena bagi investigator ini cukup aneh nih orangnya. Dan diketemukan bahwa dia tuh melakukan sebuah aksi yang masuk dalam kategori Munchausen syndrome, di mana seseorang tuh suka memasukkan kondisi medisnya untuk mendapatkan simpati dan empati dari orang-orang sekitar dan menganggap pindah dari RSKRS adalah sebuah lifestyle yang menarik untuk dijalani karena bakal dapat simpati dari orang lain. Kira-kira seperti itu Munchausen syndrome ini. Atas kasus ini, kasus penipuan gitu ya bisa dibilang pencurian juga dan pemalsuan data-data, Leslie ini ditahan selama 8 tahun penjara dengan percobaan 30 tahun setelah bebas karena dia juga sudah menyiksa anaknya si Nathan ini. Dan Chris juga ditangkap dengan vonis yang lebih rendah dan keduanya didakwa tidak boleh dekat-dekat dengan anaknya tanpa ada izin dari pengadilan. Lagi-lagi, yang masih menjadi keanehan dari kasus ini adalah masalah kenapa si Chris ini bisa sama sekali nggak tahu bahwa Leslie ini hamilnya bohong-bohongan. Jadi selama ini masih ada asumsi bahwa sebenarnya kebohongan dan penipuan ini sudah direkayasa oleh kedua orang ini. Kalau sekarang kan kasusnya terlihat kondisinya bahwa Chris nggak tahu apa-apa dan dia cuma korban dari Leslie. Tapi banyak yang berasumsi bahwa sebenarnya Chris pun sudah tahu dan ini adalah skenario dari diri dia juga untuk dapetin duit secara mudah dari komunitas yang memang di sana komunitas kecil, jadi semuanya tuh sering berempati. Welcome. This is the highways. Cuma satu. Misalnya katanya mau terapi, nggak ada terapi kemoterapi sama sekali. Jadi masih keanehan lah. Aku di topik. Satu kamar mandi, gue rasa mandi bareng gitu kan. Terus kalau keluar dari kamar mandi nggak So? balik lagi gitu. Nah, kenapa Chris tuh bisa sama sekali nggak tahu bahwa kehamilan ini tuh tidak ada? Dan kenapa saat USG ngecek kehamilan, kenapa Chris juga nggak pernah ikut? Tentunya ini jadi pertanyaan besar. Dan sampai sekarang ya semuanya sudah masuk dalam vonis dan itulah yang diputuskan oleh pengadilan. Bagaimana anggapan kalian? Apakah kira-kira Chris ini ikut skenario ini? Atau memang dia tuh benar-benar Planet polos dan bodoh saja? Kalian boleh tulis komentar, mari kita berdiskusi. So, terima kasih sudah nonton kasus ini sampai akhir. Semoga kasus ini sebuah kasus yang menarik untuk kalian bisa dengar dan simak. Terima kasih ya sekali lagi ya udah support gue sejauh ini. Dan silahkan like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini dan bisa support gue lebih jauh, lebih membantu. Kalau misalnya enggak juga tidak apa-apa ya. Kalian bisa dengar gue kasus yang menarik tentunya lewat Instagram gue ada di @follow_santosa, gue Twitter ada di Instagram. Kalian bisa ya follow mampir-mampir gitu ya, ngajak gue ngobrol juga gue balas. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak. Great, akhirnya great. Yes, great. See you on the next case, guys. Akhirnya bener great. Misi gua apa aja tadi? Tuh Facet dan satu lagi apa? Lupa gua. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di segmen orang aneh kali ini ya. Sekausen Topiknya we call a number. Terima kasih ya sudah menonton
see the horizon. Intinya gue kan terima kasih lu sama This is Andreas 1000. Gunawan. Nggak perlu strength. Andreas Gunawan Langsung aja ini, nggak perlu dia strike. suruh gua untuk ngebahas ODMJ Hah? pendeta Nigeria. Ntar gua menang apa? Oh. Nge-search dan ternyata ini luar biasa ini. Oh. Jadi thank you buat Andreas Oke. Gunawan. Nah, kalau misalkan mau kirim-kirim juga Terus yang Tuhan rest. Narinarelga. pengen mention kalian-kalian yang nge-referensi Ini gua. sebenarnya udah penuh sih. Gua ceritain cuman kadang-kadang gua lupa ya, mohon maaf ya. Nah, ini kebetulan gua lagi ingat. Ini Andreas I will go in number. Ini yang mau gue bahas adalah si ODMJ ini atau nama lengkapnya itu adalah Chukwuemeka Ohanamere. Ini jadi adalah pendeta dari Nigeria yang absurdnya adalah dia menang gulat lawan iblis terus dapat belt juara. Gila, gokil aja lo ya. Toshite kimi ga ga guna mada boku mo nandeitari no ni Memang nabi-nabi palsu akan terus berkembang. jibun yo kanashiru kara suraena no shikara naru yo kara tutara taha sohyo ka kari narata kara mono ni naru soba ni ita yo kimi no tame ni dekiru koto ga naru kara tsu no kimi ni suru to kimi ni warate ite hoshikute himawari no yona masugu yasasisa wo Dan selain itu dia juga bisa dikatakan zenbu tapi sebelum kita kana bahas boku kita no bahas sebentar. hodokete yukitari Jadi doi ini lahir dari orang tua, namanya Noriya Pius Ohanamere Ohanamere. Dan dia ini Bisu adalah Itakara dia anak ketiga dan dia ini lahir pada tanggal 9 September 1982. Jadi umurnya sekarang mungkin 40 tahun Teng udah teng lumayan tua teng dan gue yakin harusnya sudah makin teng sadar akhirat ya nantinya ya. Dan Gokure IHT Tomoru Mirai di Tenggara Ashino dan ini masih Komodaka. maju-maju banget. Aduh, Dan emang dari kecil please. sulit Yes. dia tinggal di sana dan Yes. karena ya memang kesulitan dalam urusan ekonomi. Thank you. Nah, lalu sebelum dia jadi pendeta terkenal yang punya sifat komedik ya nanti kita bahas lebih panjang lah sebenarnya soal sisi komediknya. Nah, kecilnya pendeta ini tuh sebenarnya adalah seorang pekerja di industri kulit karena Semoga aja bisa dapat dua lah ya. Semoga dan dia akhirnya mau nggak mau kerja di perusahaan kulit Kasanaru dan setelah lama berkecimpung di bisnis tersebut akhirnya dia Sobani koto Narinari hodo shunka mo Usure wa shinai yo Uchi no hi no hi Utsuru toki Hatai nareru yo ni Mawari no yona Masugu no sono yasashisa wo Kumori wo zenbu Asa ni keredo Hiro hoto ga kara Toru nayo kote Hitoru kara. Dan akhirnya setelah mengubur mimpi-mimpi itu pada usia ke-19 dia mendapatkan sebuah titik balik dimana katanya dia ini tuh didatengin Tuhan. Terus Tuhan katanya ngomong sama dia bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan layaknya Gideon yang akan membebaskan banyak orang dari jeratan dosa. Asik banget kan ya. Nah, akhirnya dia tuh terus menjalankan yang namanya dunia pelayanan dan akhirnya Tayo kimi no tame ni dekiru koto ga Kara Itsu no kibi ni honore pada saat ini video di take gerejanya udah bisa muat sekitar 20.000 orang. Hoshikute
Bawa di doyo dama sugu no sono ya sasi sabo Kalau di negara Roku maju kayak Amerika aja riwoze. Oh, palsu di sana. Jelas negara maju Nigeria dan wilayah pedalamannya lebih oh, bisa langsung. sama para pemuka-pemuka agama palsu kayak gini. Oh, bisa langsung. Kisah-kisah mujizat yang gila-gila yang bikin jemaat-jemaatnya pada tercengang. Apalagi jemaatnya dalam kondisi sulit ekonomi, pasti percaya aja. Bahkan sebelum kita bahas kontroversinya di karir kependetaannya, sebenarnya istrinya yang Please, hoki, please. Yes. Dimana ada sebuah rumor. Wah, ini yang terakhir sih susah sih. Anak dari seorang penyembah Susah banget. kaum okultisme di Nigeria. Cuma level 3 gua. Doi ini Semoga aja bisa lah ya, tolong. banyak yang berasumsi bahwa kekuatan 3 level 3 nih. atau bisa besar Semoga aja bisa. Tolong. Semoga bisa. Tolong. Tuhan. dari keluarganya Edi Naugu yang punya kekuatan gelap. Tuhan, tolong. Banget kalau emang ini beneran Wait, what? ternyata dikasih kekuatan sama Oke. kekuasaan gelap. Ya walaupun memang dan rumor ini tentunya belum bisa Are you kidding me? Naugunya juga udah Gue langsung dapat 2 ending. perangkat persaingannya since doi memang adalah praktisi ilmu hitam, jadi nggak ada yang bisa memvalidasi rumor. Aduh, enggak. Yang mana berarti? Nah, sampai kontroversi satu Bukan. kilas Berarti balik yang mana? sejarah terbuat di gereja Ulubice Itu viral dan error. masih Kalau beneran yang itu normal yang dan mana? lainnya Meeting tool. pendeta-pendeta besar lainnya Meeting yang tool selalu itu. katanya didatangi Tuhan. Jangan bilang gue harus ke toilet. Kayak uang kaget gitu ya, Mister Money gitu ya. Hah? Nah sekarang mungkin setelah ngebahas itu, sekarang saatnya gue bikin lo semua pada tercengang sama kelakuannya Ulumeje yang berhasil bikin dia itu jadi viral dan bahkan jadi meme di Nigeria karena sisi komediknya yang tadi gue bilang bakal gue kulik lebih jauh. Dia ini ternyata sering banget ya sebenarnya ngeluarin kata-kata aneh yang diklaim sama dia adalah sebagai bahasa roh. Makanya dia menamakan dirinya sebagai The Indaboski, Lebadi, dan Bahose ya. Itu 3 kata artinya apaan gue coba cek. Ya gue juga nggak tahu karena itu bukan bahasa manusia pas gue cek. Dan katanya itu adalah bahasa roh. Dan cuma Tuhan dan Roh Kudus yang tahu. Terus selain itu dia juga ngeklaim dirinya sebagai The Lemonade, The War, The Battle, The Lion, dan yang paling sering dia katakan dia adalah The Liquid Metal. Apaan ya? Liquid Vape merasa celana dalam Slipknot atau kayak gimana karena dia liquid metal? Gua nggak ngerti, tapi itulah yang selalu Hollywood dia katakan Jewel. ke jemaatnya bahwa I am the liquid metal. Ya. Bahkan kata-kata I am the lion juga menjadi makna luas saat dia tuh memang mengancam siapapun yang mengancam keberadaan dan eksistensinya dia. Katanya siapapun itu akan dibunuh sama dia. Kalau sampai mengancam Honore. mana dia tuh bikin pernyataan bahwa dia nggak datang. Yes. Endingnya sudah dapat ya. Ending 7. Dan siapapun Atuh. itu semacam-macam soal dia akan bunuh orang itu karena dia di dunia menunjukkan kekuatan besar. Itu dia ngomong Ini dulu dah, yang ini dulu deh. Beating stool yang mana ya? Gue lupa. misalnya ngomongin bahwa dia ini di pelayanan bukan karena bisnis gitu ya. Nyatanya ini orang sering ketangkep bahasa Honore, pasnya gue harus ke itu. mau amal mah menurut Yang artinya gue ke Matilda tetap. nggak usah dibuang-buang. Lah ini memang pelayanan Tuhan yang lain kan ngasih duitnya baik-baik, nggak usah dibuang-buang. Nah, ini mah memang dibuang-buang dan Hmm. dan bahkan saat dia lagi di panggung gak jarang juga Strateginya tetap sama sih. sama jemaatnya sambil dia nyanyi dan nari-nari. Jadi apanya yang bukan bisnis kalau kerjaannya di samping itu. Kalau emang bukan buat bisnis harusnya kan sebenarnya mendingan dilempar peluru tajam. Dan selain itu dia juga pernah ngaku bahwa dia tuh bisa berjalan di atas air guys, layaknya Tuhan. Iya. Dan saat ditanya ulang, ini orang sebenarnya malah mungkin dan bilang bahwa dia itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan seberapa tahu lu soal mukjizat sampai lu nanya ginian berdua katanya. Tapi kan tentu karena ini udah era digital, sosial media, video soal dia nyatet hal bahwa dia itu bisa berjalan di atas air sebenarnya sempat muncul ke permukaan. Walau sekarang susah gue mencari lagi. Tapi kalau misalnya gue ketemu nanti gue masukin video ini karena gue cuma tahu dari statement pendeta. Dan seperti kebanyakan pendeta Afrika yang memang masih kuat banget sama suasana magisnya, ini pendeta juga mengaku bisa membangkitkan orang mati. This is partition. Yang pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya. Ini orang bahkan mempraktikkannya dengan cara Tuh. katanya mengangkat iblis dari diri wanita tersebut dan menghidupkan kembali wanita tersebut. Common sense. Gue naikin dulu sama gerejanya si Ulubice. Tapi emang paling
Harusnya gue naikin dulu itu baru gue ambil ini. Ayo udahlah. Gimana dia sering tuh Soalnya nambahin fokus. I'm not a preacher, I'm not a pastor, I'm not the reverend father, I'm a living guy. Masih ngomongin gitu kan sih ya orang-orang. Kayak lagi bikin iklan alat pertukangan gitu kan. Katanya Mas Bre menurut gue jadi BA tokoh bangunan menurut gue ya. Karena dia juga suka ngomong I'm still in vibe, I'm in the liquid metal, I'm in the Ibahose gitu ya. Menurut gue udah cukup fluent sih ngomong Nigeria itu. Lu setidaknya bisa membayangkan di pikiran gue. Bahkan saking kocaknya ini orang tuh udah jadi national meme di Nigeria, khususnya bagi mereka yang tentunya nggak percaya sama semua pengakuan dan kelakuannya si pendeta yang konotasinya pasti palsu ini ya. Bahkan ini orang pernah perang sama seorang komedian wanita bernama Ada Jesus dari Nigeria, dimana komedian ini tuh pernah bilang bahwa mujizat si Oduneji ini tuh palsu dan hanya buatan belaka. Dan Honore. Yesus ini tiba-tiba jatuh sakit karena masalah Si ginjal. Honore dan toilet. Karena udah pernah ngehina mujizat ini. Bahkan si Ada ini yang masih muda karena baru lahir tahun 98 ini itu pernah dibawa dalam keadaan sakit buat ketemu dengan tujuan minta maaf. Tapi saya kira nggak dimaafin sama Odumeji dan akhirnya meninggal pada tanggal 21 April 2021. Dan perang dengan Ada Yesus ini bikin nama Odumeji juga makin naik. Ditambah lagi Akhirnya gue udah tahu apa yang gue harus lakuin. bernama Rita Edoji yang udah macam piarnya Odumeji. Buat Karena sering combat. promosiin gerejanya Odumeji dan figur Odumeji. Mungkin dikasih duit atau gue nggak tahu. Combat apa ya. ini Tapi intinya library. beberapa hal kocak yang harusnya Gua harus gas. dan anggaplah sebuah komedi. Nggak perlu pakai power, nggak perlu combat langsung. Biar harus combat langsung. Toilet nggak tahu enggak harus klasum dulu ya buka ya. Dan akhirnya bikin parade besar-besaran. Bahkan ini orang Bisa nih. dia namanya International Spiritual Wrestling Championship ya. Udah Morality. Apa itu morality? pamerin di publik tentunya, tapi yang bikin bingung adalah siapa yang bikin beltnya, setan apa dianya. Dan lebih gilanya lagi, orang ceritain cukup detail soal pertandingan bulan game, dimana katanya dia ini cuma tanding di sebuah ruangan tertutup, dia sama si iblis tanpa ada penontonnya, tanpa ada wasit katanya. Bahkan untuk melakukan bulan ini pangeran ke-8 katanya, yang memang begitu asyik dan katanya ya itu pertandingan nggak ada wasit. Jadi gua nggak tahu juga yang nanti menang. Nggak perlu horopedia. Kalau dia mau nge-flip kan nggak Cong 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 cong. memang main money in the bank tujuh kata ya atau mungkin main DLC nggak ngerti juga. Tapi intinya ini orang Anjing. Bangsat. berbulan melawan Inggris dan menang dan doanya turun. Menurut gua kalau lawan Inggris aja bisa menang, bahkan udah sampai menuju neraka, ada baik coba lawan Batista atau mungkin Rey Mysterio kali aja bisa 619 balik ke Rey Mysterio, nggak tahu juga ya. Intinya Tolong. walaupun baru-baru ini dirugiin pemerintah karena berdiri di atas lahan ilegal karena mengganggu aliran air. Tapi tentu hal itu nggak ngebuat gereja ini hilang karena capitalnya besar banget gereja ini. Dan Nigeria sebenarnya adalah salah satu negara yang Ceritakan tentang ngapain kasa. kapitalis sistemnya rasanya cocok banget bisa begini. Dan bahkan dia mungkin setelah dibunuh bisa karena sebenarnya masalah gereja dan pendeta palsu yang gila uang ini sebenarnya udah menjadi snowball effect di generasi baby boomer. Karena mereka merasa bahwa dengan cara memberikan persepuluhan uang yang banyak ke gereja, terus mereka sukses, lalu pattern itulah yang Cong 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 cong. tapi mereka mungkin lebih fokus kepada memberikan uang sebesar-besarnya untuk gereja tanpa harus tahu sebenarnya Anjing. itu tak akan berlangsung Oki gua lagi tai ya. dari para jemaat 17%-nya loh gue dapetnya loh. utamakan. Anjing emang. Karena menurut para orang-orang yang mungkin percaya sama gereja-gereja palsu kayak gini adalah memberikan lebih banyak lagi duit, nanti mereka juga akan dapat duit Hampir gue pencet office goblok. dibanding daripada kepersembahan. So itulah dia snowball effect yang terjadi yang sekarang terjadi lagi. Ini kalau sampai 3 kali salah, gua restart anjing. Karena mereka melakukan aksi Bodoh amat restart gua, nggak bakal dapet. di nalar tuh. Nalar. Tapi setidaknya harusnya Emang hoki gua itu paling bagus, sumpah. Gue dapetnya 17%-nya. Anjing. so itulah dia cerita Gue dapetnya 17%-nya lah. yang tentunya Bat. masih menang Abdul KU menurut gua karena dia berhasil bikin drama bisa bangunin orang
freelance deh sama dia. Jadi ini kayaknya masih peringkat 3 tier 4 ya setelah akuntan. So itulah dia pisahnya akuntan. Kalau misalnya kalian punya input terkait dengan pisau Dumeji ini bisa tulis di kolom komentar. Kita seru-seruan bareng di kolom komentar. Dan terima kasih sudah berakhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kali ini kalau misalnya kalian suka. Follow gue di Tadi Oh, dia level 3 udah pas ya. hal yang menarik yang bisa gue bahas atau berita-berita palsu. Udah cukup level 3. Oke. Nanti mereka bahas. Jadi kita yang penasaran biar seru. Campina, katanya kalau si lepai kasa. Susi. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di segmen Aktor lagi. Tapi hari ini cukup menarik menurut gue karena dari negara terdekat ya, itu adalah Thailand. Negara yang sekarang sudah melegalkan ganja ya. Jadi banyak banget orang yang kesana buat mengganja gitu ya. Kita semua tidak mengganja kecuali di Thailand. Tapi hari ini yang pengen gue bahas adalah soal bagaimana industri perikanan di Thailand itu sangat-sangat parah ya. Kayak Aku tanah sana. karena memang Thailand itu adalah salah satu negara terbesar yang menjadi eksportir hewan-hewan laut atau makanan laut The fuck? di dalam seafood ke berbagai negara. Enggak. Gua nggak suka lagu versi Inggrisnya, anjing. Aneh, tolol. Ternyata nih para pengikat Skip. yang di-hire sama mereka tuh kadang-kadang Bangsat. bukan memang orang yang milih untuk jadi tukang ikan, tapi memang dicuri. Itu. Penjara juga kayak Nova. gitu ya. Ai, anosora. Gimana kisahnya? Mari kita bahas. Nana kobo sunu kawaii yaji hajimeta hina kobo ka hidup koto ni kawa taku sunaru sekai no yume kara. Anjing. Main ke tempat orang tapi bawa keluarga juga, gimana tuh? Bangset. Emang paling aneh sih kehidupannya dia. Bangset. Firutala Betsukeru Toshite. Lu mau tahu yang soneto apa? Ya salah. Nah, Emerging Poet. Nah, itu. Sos kita yona Tsukuru inado kowarta Noa hora step Urika etu tano sonai Kanaru Kondo ni Tokyo mo Azukete. Aduh, dikit banget anjing. Topitatsu Sunshitana Yernekiru. Oh ya, library ya. Kan gue bisa ke library dulu. Noit anotoe harus sesenita Anata no demoni nite Herelu hondo Aoit anosora. Library very easy ya. Moral ricis sama apa sosial. Oke kita hotalete ita sore demo hikari mo oisuzukete kuyo. Motolana ito ite Sasanoba Tonight ano kumo skill ketana Butsukeru to shite Ikiru honto
ait ait anasara ait ait anasara ait ait anasara. Sesuai tercatat di statistik. Jadi sangat wajar semua cara yang haram alias menghalalkan segala cara. Nah, dari data sederhana yang gue jabarkan tadi, yang menarik adalah mengetahui bagaimana sebenarnya nasib para tukang. Lagu apa ini anjing? Kok baru pertama kali gue denger. Sebuah game yang sepertinya sangat populer, sangat keren, tapi entah kenapa tidak laku di Indonesia, yaitu Fortnite Battle Royale, game battleground yang memungkinkan kita untuk menjadi Iron Man yang satu tim dengan Levi Attack on Titan dan melawan Kratos God of War yang ternyata satu tim dengan Goku dari Dragon Ball. Lalu bisa sambil nonton konser Travis Scott dan Eminem juga tentunya. Sangat aneh, tapi itulah Fortnite yang mana sangat terkenal karena nggak ngotaknya kolaborasi yang dihadirkan, yang ternyata merupakan sebuah teknik agar game buatan Epic Games yang satu ini untuk terus bertahan. Dan saja yang lebih anehnya lagi, bagaimana game yang bahkan bisa tolong popularitas PUBG berikan saya kemenangan. Oh, nggak pernah populer di Indonesia. oh, sosial dan arcane. Main bahas game aja. Baiklah. Arcane gua 4. Sosial 6. Oh, oke. 4 dan 6 ya. Oke. I see. Diawali dengan hack-making PUBG yang Nah, dengan begini gua bisa dong bebas di office. developer dan sekaligus perusahaan gaming service yang sudah berdiri sejak tahun 1991. Nah, Seperti perusahaan educational error. agar mereka bisa memasuki market battle royale. Fuck, anjing. Untung pas. Game sendiri dan Bluehole yang merupakan Untung pas. itu juga sama-sama memiliki Anjing, untung pas, cok. Tencent. Fucking pig. Gua takut, anjing. Gua takut. Campur dengan Gary Contraction Games, ibarat PUBG yang dicampur dengan Minecraft, Fortnite akhirnya dirilis pada tahun 2017 sebagai game free to play tapi dengan sistem microtransaction untuk item-item dan kosmetik tambahan. Ternyata Fortnite menjadi populer hanya dalam beberapa minggu saja. Tambah sering berjalannya game yang terus diupdate secara mingguan ini, Honor. yang merupakan masa keemasan Fortnite. Bentar, itu honor kan? Dia mendapatkan player base yang sangat besar. Oh iya. Honor. Balap Battle Royale Kantin. yaitu dengan item-item dan karakter Iya, kantin. Lagu anjing. Nah, ini. Let's go ke yang dirilis pada tahun yang sama, dimana dengan memanfaatkan momen ini educational error juga dia. yang Oke, bahkan bisa menghasilkan 5,2 triliun dolar pada tahun itu atau 80.000 triliun rupiah pada Beating stool please. angka yang sangat Ini beating stool please, tolong. ini terus dilakukan Special communication. seperti dengan mainan NARP, musisi Marshmello, Beating stool yang mana? serius dan Jangan bilang ini classroom. dan setelah itu Anjing. menjadi game dambaan para bocil-bocil benua Amerika dan juga Eropa dan juga Coba. beberapa konten kreator tentunya. Tapi akhirnya karena Kini beberapa tobogan bang dan mengganggu ekosistem kompetitif pada gamenya, pada tahun 2000 Wah. Fortnite benar-benar hampir yang mengembang menjadi sebuah game yang akhirnya karena Aduh. lama semakin menurun Please. bahkan mendapat Anjing. Kenapa harus double kontol? ya, tapi Epic Games Gue lupa, cok. Beating stool yang mana anjing? itu melakukan rebranding pada gamenya. Ah, Nya adalah mereset gamenya. Terdengar aneh, tapi itulah yang terjadi di saat Fortnite benar-benar mengalami turunnya peminat dan juga nggak dapet anjing. Some interesting work. Epic Games benar-benar melakukan cara yang aneh, di mana Fortnite menjadi Talking kita about mulai dari sosial media, live game, dan bahkan ketika player login pada waktu itu, kalian hanya akan mendapatkan animasi black hole, dan itu terjadi selama kurang lebih 36 jam, yang akhirnya mengungkapkan bahwa Fortnite alih-alih melanjutkan menuju season 11, Epic Games benar-benar mereset Fortnite dan menamakannya menjadi Fortnite Chapter 2.
heart is beating so loud? A tooth for a tooth. Don't be so serious. Agents have guns. Feel it pain, know with regret. Retreat. Oh, what? I'm sure of course. Thou shalt make an atonement. For thy sake. In full. Always hide in a careless way. Sejak saat itu, Fortnite telah menjadi sebuah game sosial, di mana Fortnite ada hanya untuk mengumpulkan orang dari berbagai komunitas untuk berkompetisi dalam sebuah Battle Royale saja, yang mana ini dibuktikan dengan gak ngotaknya collab yang mereka lakukan di chapter 2 ini, di mana semua brand-brand, nama-nama tokoh, film, komik, dan bahkan anime terkenal, semuanya dibabat habis oleh mereka. Hal-hal tidak masuk akal semuanya menjadi satu di game Fortnite ini. Dan itu semua bertujuan untuk menarik perhatian orang-orang dari berbagai komunitas dan menjadi Fortnite terus bertahan hingga sekarang. Dan itu semua terbukti berhasil. Berarti Dan gue harus kembali yang bawah ke mendapat atas, kemenangan ke yang kanan, merupakan kiri. Dan gue nggak tahu dapetnya dari mana. Dan gue juga lupa tadi apa ya. Lalu lanjut ke hal yang Tadi apa ya? Kenapa bisa game yang sangat populer ini benar-benar tidak pernah terdengar di Indonesia? Gue lupa nih. Gue lupa. Mengetahui So, alasan dibalik tidak tadi masuknya apa ya? kolaborasi yang dilakukan oleh Fortnite, mungkin kita masih bingung bagaimana bisa Fortnite sangat-sangat meredup di Indonesia. Bagaimana bisa Oh, sebuah game fisik besar ya. ini tidak memiliki Fisikal basis ya. komunitas Oh. lain yang cukup banyak di Indonesia, yang notabene Berarti gue harus fokus ke bawah, atas, habis itu ke kanan. Kalau Fortnite memang tidak memenuhi keinginan market game di Indonesia. Mayoritas target pasar gamer di sini lebih didominasi oleh player mobile yang speknya menengah ke bawah, sehingga game real dan kompatibel untuk semua device sudah pasti menjadi pemenang pasarnya. Sedangkan Fortnite memang benar-benar merupakan game high price. Spek yang dibutuhkan memang harus setara PC dalam device Fisikal. mobile pun benar-benar sulit juga Aduh. dijangkau oleh mayoritas Brengsek. Gue harus fisikal. Fortnite yang tentu saja tidak sesuai dengan pasar di Indonesia lagi. Yang secara kesimpulan, kalau memang Fortnite target Fisikal. pasarnya buat kita, Di kita lebih cocok pada game kanan, friendly di HP yang kiri ya. dan Andi juga friend. di download agar bisa diterima. Sedangkan Fortnite benar-benar Yaudah. berkebalikan dari itu semua. Dan mungkin Lanjut. itulah kelemahan Fortnite karena PUBG aja yang merupakan rivalnya saja bisa diterima dan populer di market Indonesia. Dan itu memang disebabkan oleh PUBG yang tahu betul apa yang pasar kita Sering. yaitu adaptasi mobile, size yang relatif aman untuk spek rendah, dan juga kompatibel gamenya pada berbagai device. Dan itulah alasan PUBG masih saja menjadi game paling populer di dunia sampai saat ini, karena namanya bisa lebih banyak dikenal orang. Jadi, kalau kalian punya alasan lain kenapa Fortnite benar-benar tidak sepopuler itu di Indonesia, silahkan kalian aja di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, 8. Walaupun dikit nggak apa-apa, itu menguntungkan juga loh. Menguntungkan. Walaupun dikit. Malah gak bisa seterkenal itu di market-market tertentu. Dan mungkin ini disebabkan karena memang developernya benar pasar YTTA atau yang tahu-tahu aja, atau memang pasti keliru dengan kemauan pasar di negara tertentu. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah. Dengar kalimat animatronik dan boneka maskot sudah cukup mencurigakan di era ketika kebanyakan game indie horror zaman sekarang dipenuhi oleh game-game yang berbasis survival horror Salah gua, salah pencet goblok. anak-anak, dan semua itu bergelap Salah pencet anjing. yang dibuat oleh satu orang pada tahun 2011, Oke. Five Nights at Freddy's. Gua salah pencet anjing. Gua salah pencet. Untungnya hoki loh. Masih level 0. Anjing. Story yang sudah menyebar di Aduh. karena game horror Aduh, yang hoki gua keterlaluan dah. Salah pencet doang anjing. lalu malah menjadi Goblok, emang goblok. sehingga malah ditiru oleh game developer lainnya. Jadi selamat datang di segmen bahas game aja.
Gue strength, bodo amat strength. Give me strength. Meter. Seorang solo developer bernama Scott Brandon Cawthon atau biasa dipanggil Scott Cawthon yang sudah berkarir dalam industri video game sejak tahun 1996, di mana sebelum membuat franchise game horror yang fenomenal ini, dia sudah banyak sekali membuat video game yang didevelop dan didesain oleh dirinya sendiri sampai akhirnya berada di titik yang cukup depresi ketika ia merilis game berjudul Sunset Overdose Simulator First and Sunset Overdose pada tahun 2013 karena selain gamenya yang sangat tidak sesuai ekspektasi, tetapi komentar-komentar negatif tentang gamenya selalu saja muncul dikarenakan style art dan desain karakternya yang sangat-sangat menyeramkan. Sedangkan gamenya memang ditargetkan untuk pasar anak-anak, sehingga seperti istilah jangan pernah mengejar peluang, tapi peluanglah yang ada pada kita. Karena persepsi negatif inilah untuk mendapatkan ide baru di mana alih-alih membuat game pembukaan seperti seri sebelumnya, ia memutuskan membuat sebuah game horor yang berbasis desain dan style art pada game sebelumnya. Jadi ketika kalian sedang berada di masa yang susah untuk mencari peluang, bisa ambil contoh banyak relasi dan teman di game sekarang. Ayo udahlah ini cabut aja. Yang menjadi solusi masalah tersebut, di mana kita sekarang sedang mengadakan event Lita is Around All bersama streamer DNKT, di mana eventnya akan memberikan pengalaman game dengan jalan cerita interaktif yang ditentukan Anjing. sebuah trending topik dalam kategori inovatif ke tim yang sangat sibuk, lalu pilih tim dan akhirnya terciptalah Enggak penting. yang merupakan Cepet, mikir. Jauh nggak penting, mikir. Sebuah kekreatifan. Dan ternyata game Five Nights at Freddy's cukup menuai Ganggu. pujian yang sangat banyak. Karena dengan style artnya yang katanya memang sudah horor dan juga mekanik jumpscare yang berbeda dari game-game lainnya pada saat itu, di mana konsep setiap jumpscare dari Five Nights at Freddy's ini dibuat bukan secara tiba-tiba, tapi dibuat secara terkonsep dan terjadi atas kesalahan playernya. Sehingga ini membuat game Five Nights at Freddy's menjadi sangat inovatif ketimbang game-game horor lainnya pada saat itu. Dan itu semua balik lagi didukung dengan desain Dedemit-nya yang merupakan seorang maskot ulang tahun anak-anak yang memang sangat jarang ada pada saat itu. Dan dengan menggabungkan style analog horror, Five Nights at Freddy's menjadi sebuah game survival horror yang sangat-sangat revolusioner. Tapi yang menjadi titik awal mula game ini menjadi sangat populer adalah ketika game FNAF menjadi sebuah trending topik dalam kategori gaming karena faktor content creator effect, di mana sang channel legenda bernama Markiplier mempopulerkan game maskot horror ini. Meskipun sebelumnya Nge-lag. banyak sekali konten kreator YouTube yang memainkan game FNAF ini, Please. tapi titik populernya Yes. berada di Markiplier. Bahkan video gameplaynya sudah ditonton lebih dari 100 juta kali. Oh, the sounds, I don't like them. Perfect! Push it! Selain itu, gamenya makin mendapatkan player yang lebih banyak lagi karena Scott melakukan ekspansi ke pasar mobile gaming, di mana kini game franchise FNAF bisa dimainkan oleh lebih banyak orang. Selain faktor ekspansi tadi, kuantitas yang diberikan Scott juga tidak main-main. 2 bulan setelah Five Nights at Freddy's dirilis, Scott merilis sequel dari gamenya yaitu Five Nights at Freddy's 2. Lalu dilanjut yang ketiga, lalu pada perayaan 1 tahun anniversary game pertamanya, FNAF sequel yang keempat juga telah dirilis. Di mana ini berarti dalam 1 tahun, Scott Cawthon berhasil membuat 4 sequel game untuk satu franchise besarnya ini. Dan ketika kualitas digabungkan dengan kuantitas yang sekarang, peluang untuk menuju pintu kesuksesan yang dalam kasus ini adalah menjadi seorang game developer game tentu tidak bisa dihindari. Dengan cara kerja game yang memang berbayar, franchise Five Nights at Freddy's tercatat telah berhasil menghasilkan pendapatan sebanyak 8,8 juta dolar lebih, atau setara dengan 135 miliar rupiah Sosialnya. hingga sekarang. Ditambah dengan story atau lore-nya yang penuh akan misteri dan teori yang selalu saja membuat komunitas dari game ini tetap hidup. Bahkan karena kemisteriusan dan kompleksitas dari lore para game ini,
franchise game ini sudah diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2023 dengan pendapatan yang sangat lumayan untuk sebuah film horor yang akhirnya membuat FNAF malah menjadi sebuah trend center berbagai indie developer ketika ingin membuat sebuah game horor. Loh, kok bisa? Jadi inilah bagaimana FNAF malah ditiru oleh banyak developer karena kesuksesannya. Tidak perlu tanya lagi bagaimana game-game survival horror zaman sekarang yang sudah terlalu banyak membawa kata-kata maskot anak-anak, animatronic, dan lain-lain. Yang tentu saja trend center ini berasal dari kesuksesan game Five Nights at Freddy's franchise. Taruhlah judul-judul seperti Poppy Playtime franchise yang sudah memiliki 2 judul dan juga 1 spin-off. My Friendly Neighborhood yang basisnya adalah boneka-boneka lagi, atau malah Kindergarten of Banban franchise yang berbasis maskot sebuah tadika anak-anak yang bahkan sekarang telah memiliki 4 judul game dan akan terus bertambah ke depannya. Tadi aku mau ngapain? Yang populer aja. Di internet banyak sekali adaptasi-adaptasi game yang cara eksekusinya benar-benar mirip franchise Five Nights at Freddy's, di mana formula mereka adalah sama, tapi dengan gameplay yang berbeda-beda. Formulanya sendiri adalah dedemit maskot, badut atau animatronik, cerita dan lore yang penuh misteri, dan visual yang seakan family friendly Tangan gua. anak, padahal semuanya adalah game horror. Dan alasan formula ini akan terus dipakai dan terus dikembangkan sampai tahun ke depannya adalah karena ini terbukti dari franchise game penuh Gua Andy harus yang sampai saat ini itu tidak pernah mati, didukung dengan game yang masih saja laku, komunitasnya yang sangat-sangat besar, dan juga nama franchise-nya yang sangat bisa diadaptasi Shinjite, yeah. Number kai gate, kiss ka sumete mo sorenan my face. dan tentu saja So they say that I gotta make a chance. Kindergarten of Banban Can yang I disebut gotta shadow yang memang the sampai sekarang memiliki komunitas yang sangat besarnya di luar kai gate, number kai gate, I find a green myself. dan penjelasan lore yang memiliki views bejibun di YouTube ataupun platform lainnya yang ujung-ujungnya tentu saja franchise yang kesannya di luar ini memiliki prospek masa depan yang bagus, yang membuat kesimpulan kalau entah Please. apa formula sukses dari franchise game Five Nights at Freddy's Yes. ini malah tidak bisa berhenti dan malah terus berkembang. Jadi apakah menurut kalian kalau memang ini merupakan role model bisnis yang sangat bagus? Silakan kasih Sumete pendapat mo kalian di sorenan my face. So that it's got a nicer. I gotta make a chance. sudah bosan dengan franchise And horror yang sky selalu saja de shadow da note. yang sudah jelas And banget kalau I mereka kebi ini osai da. Five Nights at Freddy's Number kai gate, I find a green myself. jika peluangnya Will mengejar never despite it all. buat dimana semua momen itu akan muncul ketika kita Oh, sudah untung mencoba gak ke semua hal dislike. dan memiliki pengalaman yang banyak dan juga berpotensial. Karena sekelas kejahatan pada game buatan Scott ini saja malah menjadi sebuah batu loncatan untuk menciptakan franchise game horror besar seperti Five Nights at Freddy's. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Nampak. Dah. Oh, ya ampun, terima dong. Udah, langsung aja. Gak perlu. Justru Langsung. berkembang dengan pesat di abad ke-21 ini. Bahkan pasar marketnya itu dibagi menjadi 2, yaitu market diskon Kalau sampai konsol dapat dan juga 3%-nya pasar sih. global atau HP. Tapi jika kita spesifik Untung gak dapet loh. entah kenapa Anjing, hampir dapat gua 3%-nya. kayak kalau kita Brengsek. puzzle 3D yang isinya sus semua, yang paling game itu cuman game-game gabut yang isinya hal-hal yang lagi viral aja. Beda jauh banget dengan yang dulu yang rata-rata gamenya masih berkualitas semua, mau itu dari segi mekanisme ataupun hal lainnya. Jadi kenapa game Banzai. dan Bang Catherine, dan selamat datang di segmen bahas game aja. Tet 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 tet. Tet 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 tet. Jangan gitu dong, anjing. Bangsat lu. And this song is a holy life. And this song is this song
closing. Yes, aduh nggak cukup cok, nggak cukup anjing, Karena fitur game ini tersedia ke 400 juta HP Nokia nggak cukup cok. pada saat itu. Dan karena kepopuleran fitur game ini pula, Nokia menambahkan banyak variasi mini game It's up to say bye. Fly. We will make it come back. Here we go tower now. Yeah. Remember say bye. Turn the power. Bila tagaray. Ketingnya kejauhan. We will rise. We rise. game yang sangat mendorong evolusi mobile gaming karena menjadi game pertama yang memunculkan transisi dari game premium Honor weh. free atau gratis. Dan di masa itulah industri gaming mobile mulai What? dipenuhi dengan game-game yang Oh ya ampun. entah itu untuk game konsol, Anjing, nyata itu bukan fisik, cok. aksesoris, dan equipment itu sendiri. Sampai yang Nyata bukan fisik, anjing. game buatan Supercell yaitu Ternyata itu common sense. Bangsat. Some interesting words. Gue mah ngapain gue ngambil fisik anjing, mendingan gue ngambil soneto. Agents have guns. It's called common sense. Mendingan gue ngambil soneto anjing daripada fisik. Fisik gue duain aja. Here's something. Fight for the unarmed. Fight for honor. Waves are everywhere. Oke. I'm really apa namanya? I will remember that. Thou shalt make an atonement for thy sin. Tururururu. Secrets always hide in careless ways. Fight for the unarmed. Fight for honor. Dan game-game tadi pasti selalu mencapai goal trending di App Store ataupun Play Store. Yang membuat game-game ini aneh adalah karena gamenya Oke. untuk Oke. dan kelihatan hebat. Kalau cuma dibuat Setidaknya gue ngecek lah ya. kami selalu menambah Nah, itu apa? khusus dan juga hal Andi. yang lebih Common sense. Alright. Sosial. Ini easy. Sosial easy. suka banget buat game-game HP yang Sosial mah easy banget. Yang artinya gue nggak boleh fisik gak boleh. Jadi apa sebenarnya yang membuat industri game-game mobile ini menjadi aneh dan rusak? Sebenarnya bukan karena Yang ada yang punya. yang tidak mementingkan lagi yang namanya Terus, kualitas playernya dan esensi dari game itu sendiri. Yang mereka pentingkan hanya penghasilan, uang, keuntungan, dan keuntungan. Mana gue udah sering banget sebut bahwa pendapatan dari industri game mobile itu jauh-jauh lebih besar dan Oh Tuhan tolong, aku ingin dirinya kepadanya menginginkan. keuntungannya sangat Namun mengapa jatuh cinta saya gak ada yang punya. gamenya tentu saja makin dapat banyak Nah, perhatian dan akan ku lebih sering untuk sayang yang bayangin ya. Karena game-game yang aneh dan terkesan cringe banget. Dan biasanya Ah. perhatian developer Ah. biasanya tinggal Nenek. yang berbau 18+ Nenek. atau dengan menambahkan unsur atau hal Tuhan tolong aku. entah itu dari iklan Ya. Indonesia ataupun dari brandingnya seperti logo, Gue mainin sendiri ya. Memori gue juga udah penuh, hampir penuh sih lebih tepatnya. yang clickbait Jadi, itulah, bocah-bocah ya udah. YouTuber atau hal Bye. umum pun pasti malah penasaran. Ini gagal Padahal dapet ending. download hanyalah sebuah game hyper casual Nggak dapet cok, nggak dapet tuh. dan dengan sistem microtransaction dan Alright.
I know it's no. Ku tak bisa. Hanya ada yang punya. Aku ingin dirinya, padanya menginginkan. Pesan